Aku lagi ritual, aku mungkin sangat fokus, energi aku semua aku arahin ke situ. Itu satu tangan aku akhirnya sampai ke badan, itu kesemutan semua. Real banget kan, kain kafannya, wangi-wangiannya, kapur barus pakai kamper apa segala macam, sekelilingnya kopi. Terus tapi aku juga pernah deh kesurupan, baru ingat. Siapa? Aku. Serius? Iya. Rasanya gimana? Kayak Sedikit papak halang, aja. papak sungsang, aing di kawasan kala luhur aing, sakabeh jelma lebur tina handapan aing, lebur. Selamat malam. Udah serem belum? Udah serem belum nih? Cepetan. Enggak, kalau nggak serem nggak dimarahin sama netizen. Oke. Canda mulu, katanya tadi gituin gua. Serius, kayak Iya. orang horor juga. Iya makanya. Selamat malam semua. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, ya sorip. Kita ketemu lagi di cerita kamu. Gitu. Hampir salah tadi gue ngomongnya. Iya. Tadi gue bilangnya apa sebelumnya? Cerita kita. Cerita cinta. Aduh. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang sosok seorang wanita cantik dan baru saja menikah. Yes. Yunita Siregar. Terlihat kan? Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar Yunita? Alhamdulillah baik, Kak. Kita harus beri selamat dong. Ya selamat. Selamat. Terima kasih. Bahagia terus. Iya, Amin. ini lagi anget-angetnya nih. Baru beberapa, baru Februari katanya. Iya kan? Iya. Gimana kehidupan pernikahan menurut Yunita gimana? Setelah menikah rasanya gimana? Horor nggak? Belum. Karena masih baru banget ya, Kak, baru Februari. Aku tuh sekarang bulan apa ya? Maret, April, Mei, Juni. Juni. Terus kemarin abis nikah tuh benar-benar aku langsung persiapan syuting, jadi kayak agak lama tuh adaptasinya. Misalnya kayak transisinya tuh lumayan baru-baru kemarin ini. Udah sempat honeymoon belum? Belum. Oh ya udah abis ini kita bayarin honeymoon aja. Ayo, ada yang mau sponsorin Siapa boleh? yang dibayarin? Kimatep emang gak bisa? Oh ya, amin, enggak ya? amin. Belum. Gue udah mau ikut. Kan lo udah dong. Mau ikut lagi? Apa gimana? Udah 20 tahun Pak, belum honeymoon lagi. Ya curhat. Waduh. Iya. Oke. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Yunita. Soal apa nih? Ini sebenarnya kita ngomongin tentang pengalamannya Yunita di kehidupan nyatanya Yunita tuh kan ini. Gue denger lu tuh emang seneng ya main film horor? Sebenarnya sih lebih emang pengen gitu. Oh emang pengennya. Pengen banget. Jadi kemarin tuh sempet kayak adalah masuk dalam satu list doa aku pengen coba genre horor juga. Checklist gitu. ya. Checklist doanya alhamdulillah. main film horor. Lucu ya. Iya. Nah ini udah film keberapa? Kalau boleh tahu? Untuk horor ini film kedua. Oh ini film kedua. Oke. Itu film horor. Tapi di pengalaman kamu sebenarnya kamu pernah nggak sih selama dari kecil sampai sekarang nih ngalamin hal-hal goib? Ngalamin hal-hal goib. Lumayan sih gitu, kayak pernah lihat keluarga dekat aku dulu ada yang kena, katanya sih diguna-guna gitu ya, terus kayak di ruqyah atau di apa gitu ya, aku ikut gitu. Terus aku lihat, terus kayak jadi kayak jinnya tuh masuk ke dia gitu, terus kayak jinnya kayak hahaha belum mati juga kamu gitu. Lu ngeliat sendiri beneran Lihat. itu dan ngomong itu. Tapi aku masih kecil ya, jadi aku kayak nggak ngerti gitu, tapi aku ingat. Tapi itu yang bikin nagih, jangan-jangan dan pengen main horor. Penasaran jadinya, Jangan-jangan ya. iya kan? Iya. Tapi gue juga menyaksikan tante gue kesurupan mulu, tapi nggak pengen jadinya jadi penakut. Tapi aku juga pernah deh kesurupan, baru ingat. Siapa? Aku. Serius? Iya. Rasanya gimana? Kayak nggak bisa ngedalin diri aja gitu, hilang gitu tiba-tiba. Gelap nggak? Pandangan gelap atau kayak masuk ke dimensi lain atau kayak Jadi gimana? yang aku rasain pas aku, jadi kan itu aku lagi syuting jam tengah malam deh, terus aku duduk, ketika duduk badan aku tuh rasanya kayak nggak punya tulang gitu, kayak Lemes banget. udah hilang, udah aku nggak ingat apa-apa. Sorry, ini di film yang kemarin, film horor Bukan. atau film Ini genre lain? zaman aku masih sinetron udah lama. Oh. Terus kamu bisa terbebasnya gimana? Aku kan nggak tahu tuh selama kejadian itu apa aja. Aku diceritain lah setelah bangun. Tapi pas aku melek, aku tuh orang tuh lagi di sekeliling aku gitu. Aku udah kayak basah, udah nangis. So aku ingat aku lagi dipimpin, lagi diajarin doa gitu, baca ayat kursi gitu waktu itu.
Oke. Dan itu kamu ngerasain sendiri. Ngerasain. Sesudahnya capek nggak? Capek banget. Bener ya? Terus kayak nggak suka gitu loh. Pengen badannya tuh nggak kayak gini karena nggak bisa dikontrol badannya. Jadi Lemes pada saat banget. badan nggak bisa dikontrol itu sadar tapi pengen mencoba untuk melawan. Pas lagi kayak mau ngikutin, ayo doa, ayo mau doa, mau ngikutin tapi susah. Gitu. Berulang nggak kejadian itu? Berulang pada saat itu. Maksudnya nggak yang besok yang Besok nggak? Jadi cuman sekali itu doang? Jadi di situ aku udah mulai bangun, udah ya udah oke ya. Terus kayak untungnya waktu itu di OP aku tuh lumayan bisa gitu. Terus udah aku udah nggak nganggut. Terus dia kayak dia mungkin ngerasa masih ada kayak, terus dia pegang tangan aku lagi, coba yuk salam tangan aku yuk. Terus aku diliatin lagi, pas diliatin lagi aku kayak badan aku ngerasa kayak getar lagi gitu, maksudnya kayak nggak enak gitu. Terus aku nangis lagi. Nah, sesudah kejadian itu apakah di hari besoknya badan kamu juga nggak enak atau gimana? Soalnya ada yang badannya sampai 2-3 hari sesudahnya itu benar-benar nggak enak. Kalau kamu gitu nggak? Pas bangun tidur capek aja sih rasanya. Karena itu kan udah tengah malam, aku tidur, besoknya sih cuma capek aja sih. Oh, Capek tapi ya, banget. energinya tuh kekuras banget kan? Terus jadi bikin kayak setiap mau syuting ada ritual tertentu nggak? Misalnya jadi mau syuting, gue tiap mau syuting gue harus ini deh supaya nggak keulang lagi. Lebih paling doa aja sih Kak, sama aku diingetin kayak kalau misalnya habis syuting ke tempat yang kayaknya agak ngeri gitu ya pulang mandi pakai air garam gitu. Oh benar. Iya. Lu garam Mesopotamia nggak bisa, harus garam dapur yang cap dolphin. Itu bagus. Emang iya? Iya benar, nggak bisa. Garam apa aja sebenarnya. Garam Himalaya, aku dari Himalaya loh, diimprot. Wah, orang kaya begitu. Iya kan? Nah, tapi kamu sendiri aslinya percaya sama goib? Percaya sih aku. Percaya. Karena memang kehidupan dunia goib itu berdampingan sama kita ya. Iya. Percaya banget. Percaya. Ya? Nah, yang menariknya adalah Bintang tamunya. Bintang tamunya. Ini ada bintang tamu goib nggak? Ih jangan dong. Ada. Astagfirullah. Bercandanya kok nggak lucu gue. Kok rambutnya keriting juga? Ungu lagi. Oh itu lu ya? Jangan ada Bukan suara-suara, itu ya nggak goib. Allah. Jadi gini, gue mau nanya sama Yunita dan habis itu Yunita harus cerita. Denger nih, Put. Yunita tuh jadi pocong. Iya. Itu beneran? Beneran. Coba ceritain. Jadi di film terbaru aku ada adegan itu di draft 1 tuh nggak ada gitu adegan, sebagai udah ke draft kelima kayak jadi karakter aku ini melakukan ritual yang akhirnya dia harus jadi pocong gitu. Dan itu bener-bener aku juga sebelum syuting aku udah kepikiran tuh, aduh di gimana ya rasanya dikasih simulasi masa depan gitu. Simulasi masa depan. Tapi rasanya sedih, gimana sih? langsung sedih bukan takut. Iya. Serem, tapi jadi kayak apa ya, maksudnya ngerasa itu kan apa bahannya namanya? Kain kafan. Real banget kan kain kafannya, wangi-wangiannya, kapur barus pakai kamper apa segala macam, sekelilingnya kopi. Terus ada itu apa sih namanya tuh, kemarin si Bang Jin bilang ada satulah benda yang memang dipakai buat aromanya jenazah. tuh khas banget deh gitu. Terus sampai hidungnya ditutup. Terus memang sih di set liang lahatnya, tapi persis liang lahat. Jadi rasanya di dalam situ ya rasanya kayak di dalam liang lahat. Itu nggak enak banget sih. Dan itu kayak lu bener-bener karakter terdalami banget itu ya. Iya, itu udahannya pun masih kayak oh gitu ya rasanya gitu. Karena kan ketika tag pun kan nggak ada siapa-siapa di situ, ya ada kamera kan, tapi nggak ada di area situ kan. Jadi emang itu ya sendiri gitu. Kata-kata apa sih yang lo ucapin pada saat lo jadi pocong itu? Enggak lah, dalam hati udah istighfar terus lah. Nah ya maksudnya pas lo kan nggak ada nih draft pertama, tiba-tiba lo lihat di draft kelima, ya kan? Terus udah gitu lo jadi pocong. Dalam waktu sekejap lo harus menata emosi, napasnya aja harus gimana, itu gimana tuh? Ya itu terus ada ketika aku jadi pocong itu juga aku harus melafalkan mantra gitu. Jadi itu lumayan berat karena kan hidung aku ditutup. Jadi mereka harus pas action aku tarik nafas panjang dulu, baru aku itu lumayan berkali-kali sih take-nya karena susah ngatur nafasnya itu. Iya bener sih. Nah ini dari tadi kita tuh iseng nanya, emang benar jadi pocong? Nah, itu adalah film terbarunya Yunita Siregar yang judulnya Kitab Si Jin dan Iliin. Gitu. Bener ya? Betul. Tuh. Tapi bener kan? Betul. Kitab Si Jin dan Iliin. Gue ikut jawab. Itu sebenarnya artinya apa sih? Kitab Si Jin dan Iliin itu, dan ternyata belum banyak loh yang tahu artinya gitu. Iya, boleh. Kayak tolong kemarin ceritakan. kita juga para cast tuh juga belum banyak yang tahu juga gitu. Jadi aku happy juga film ini jadi informasi buat
banyak orang kalau kitab Sijin dan Iliyin itu ada. Kitab Sijin itu artinya yang mencatat amal perbuatan jahat kita, tidak baik lah, bukan jahat. Kitab Iliyin kitab yang mencatat perbuatan amal baik gitu. Oh, tapi kalau nggak salah 2023 ada ya Putih? Ya, 2023 ada film yang sama Sijin. juga, judulnya Sijin. Ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya ini. Beda ya? Itu mungkin hanya membahas kitab Sijin. Kalau yang ini lebih luas lagi, ada pembahasannya, ada amal baik dan amal buruk yang benar-benar dikasih lihat semuanya itu ada balasannya gitu. Yang buruk ada balasannya, yang baik juga ada balasannya. Nah, lebih luas lagi. Nah ini itu ceritanya tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk yang diganjar sesuai dengan perbuatannya gitu ya. Nah di situ kamu berperan sebagai? Peran aku sebagai Yuli. Siapa sih Diana? Yuli ini yang membawa ceritanya. Jadi Yuli ini dia tuh tadinya anaknya baik gitu, terus tulus, nerima aja nasib dia gitu. Dia ditinggalin sama orang tuanya dua-duanya. Dia hidup sama keluarga tirinya, tapi dia diperlakukan tidak sewajarnya lah gitu. Dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk, karena banyak sekali ketidakadilan yang dia hadapin, banyak banget hal yang direnggut dari hidup dia. Akhirnya dia berusaha untuk mendapatkan keadilan melalui caranya sendiri gitu. Jadinya dia mencoba membalaskan rasa sakitnya dia kepada keluarganya yang udah jahat sama dia dengan santet itu. Nah, kalau biasanya kan Yunita itu main film-film yang gitu, ya kan, yang puk. Terus tiba-tiba main film horor dan abis itu adegannya dari yang teraniaya, seperti biasa kan teraniaya. Betul. Ya, spesialis, terus udah gitu switch yang jadi gitu. Itu gimana cara pendalaman karakternya? Itu salah satu alasan juga kenapa aku ambil film ini, karena challenging sekali transisi dari korban ke pelaku, gimana cara aku ngatur emosi senaik apa, dan gimana caranya penonton bikin simpati juga, tapi akhirnya juga jadi marah juga ke karakter Yuli ini gitu. Tapi nggak benci, pengennya gitu, tetap mengerti apa alasannya Yuli ini mengambil keputusan yang dia ambil sekarang gitu. Cara aku ngedalaminnya pastinya aku diskusi bareng sama Bu Hadra gitu. Kita ada sesi ada reading juga terus juga Bu Hadra ngasih aku referensi film-film untuk ini loh, film-film yang list yang perempuannya ini transisi dari yang tadinya dia korban menjadi pelaku, kayak waktu itu aku nonton Gone Girl gitu. Gone Girl. Terus juga aku kayak kalau misalnya sebelum syuting tuh aku punya jurnal kayak catatan apa ya, memorinya Yuli gitu, apa aja yang dia udah terima di hidup dia. Jadi ketika aku mau tag tuh aku afirmasi lagi kayak aku kehilangan orang tua, aku tidak dikasih makan, aku tidak dikasih sayang, aku diperlakukan seperti pembantu. Itu semua aku coba afirmasikan sebelum aku mulai tag biar apa ya, rasa lukanya Yuli tuh bisa terlihat gitu. Dari karakter itu menurut kamu yang paling melukai kamu tuh yang mana? Apakah perubahan kamu dari korban ke pelaku atau yaitu karakter tertekan dan gimana gitu? Yang paling menurut aku makanya aku ngerasa film ini akan sangat relate ke banyak orang gitu, karena membuminya tuh kayaknya aku pun akan ngelakuin hal itu gitu. Kalau hal buruk terjadi sama aku, misalnya aku difitnah, dijahatin, kayaknya mungkin aku masih bisa terima gitu. Tapi kalau hal itu terjadi sama orang yang aku sayang gitu, entah mungkin itu anak gitu ya, atau orang tua, atau ya kakak adik, orang yang kita sayang tuh kayaknya rasanya lebih dalam ya. Ke suami pun gitu ya pasti ya. Oh iya, suami. Kayaknya rasanya akan lebih pengen balas tuh mungkin kalau orang yang kita sayang yang nerima hal tidak baik itu sih. Kalau ke diri sendiri mungkin kayaknya ya udahlah gitu. Iya sih, kita masih bisa memaafkan gitu ya. Tapi kalau orang yang kita sayangin paling deket sama kita disakitin kayak gitu, malah kita yang nggak terima. Betul. Ada cerita ini nggak sih, kejadian behind the scene yang di luar Nurul gitu? Selama syuting ya. Aku sih ada 2 kali deh itu kayaknya, karena case yang lain juga ada gitu. Aku tuh kayak, jadi aku juga baru tahu kalau mantranya ini tuh mantra beneran. Oh gitu. Hah, serius? Bu Hadra bilang ini mantranya beneran, cuma sedikit lah kata-katanya diganti gitu. Jadi ada satu scene aku lagi ritual, aku mungkin sangat fokus, energi aku semua aku arahin ke situ. Itu satu tangan aku akhirnya sampai ke badan itu kesemutan semua. Udah cut baru aku bilang, Bu tadi benar-benar aneh banget rasanya Bu, ketika aku udah cut badan aku semuanya kesemutan. Kamu harus sadar kamu acting ya gitu. Istighfar tulus dalam hati, jangan sampai energinya semua difokusin di situ gitu. Tapi bisa nggak kamu
konsentrasi fokus nggak terbawa sama yang tadi si Bu Hadra bilang. Pada akhirnya, tapi awalnya sih aku kayak ini misalnya jalurnya udah terobos tuh kayaknya udah masuk, udah di zone situ gitu. Tapi akhirnya aku bisa ayo sadar yuk gitu. Mantra buat apa tuh? Mantra buat ritual menyantet keluarga ini. Mantra boleh disebutin nggak sih mantranya? Kayaknya aku masih inget dikit ya. Coba bahasa dikit Sunda aja. soalnya. Kamu jadi gini. Ini kalau misalnya boleh ya. Kan kamu kan tadi Yuli tuh perempuan yang terlihat baik di awal, tapi tiba-tiba berubah menjadi pelaku. Nah, pada saat kamu bacain mantra itu ekspresi kamu Switch berubah langsung. Dia ada beberapa fase soalnya. Oh. Jadi mungkin gak sih kalau dibacain sekarang fasenya kelihatan berubah fase itu? ya. Coba deh. Tapi aku lupa ingat ya karena syutingnya udah lama. Gak apa-apa. Aku ingat dulu kata-katanya Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah maghrib ya. Jangan bablas ya. Ini cuma acting doang, saya minta. Aku mundur gitu. Ya, aku ingat endingnya ya. Papak sedikit halang, aja. papak sungsang nya aing dikawasakeun kala luhur aing sakabeh jelema lebur tina handapan aing lebur. Aku tahu kayak itu endingnya deh. Ada yang orang Sunda nggak sih di sini Kak? Enggak. Oh enggak. Saya turunan tapi nggak terlalu ngerti sedikit. Ngerti kan tapi sedikit. itu maksudnya aing dikawasakeun Iya. kala luhur aing. Mau tahu artinya? Enggak dong, nggak usah. Kita bukan lagi pelajaran bahasa Sunda kan? Enggak. Lanjut. Jadi gini artinya. Gue seneng banget kalau Putri dia tuh penakut banget. Masa? Iya. Nah di Kimata tuh sebenarnya kita ada penelusuran. Nah dia nggak gitu. pernah mau ikut. Seru deh penelusuran. Iya, silakan. Experience baru. Iya itu experience seru Boleh. banget beneran. Silakan. Mau nggak? Ih, Lu Berani nyali nggak? aku. keren loh nyalinya. Ada yang terjadi nggak? Ada ketangkep kameranya nggak terlalu banyak, tapi kita yang di lokasi bisa ngerasain. Aku lumayan ada yang sensitif lihat. sih tapi jadi agak Mau ya kapan? Takut juga. Cap, boleh cap kapan Bu produser? Boleh kapan diundang ya. Boleh, Kamu pernah kamu sensitifnya itu lebih ke ngelihat atau ngerasa atau gimana? Ngerasa. Intuition ya kayaknya agak lumayan. Kalau misalnya tiba-tiba nih kamu lagi diem, terus kayak ada yang ngeliatin, kamu bisa tahu ya? Ngerasa aja. Tapi nggak bisa lihat, aku nggak pernah lihat. Alhamdulillah yang nggak mau juga. Tapi feeling orang yang ngerasa itu jauh lebih kuat daripada orang yang bisa ngelihat. Oh gitu. Iya, karena pada saat lo ngefeel, kok kayak ada yang ngeliatin ya, itu benar. Ada yang ngeliatin. Tuh. Terus sekarang juga ada yang ngeliatin lo. Beneran? Dito maksudnya ngeliatin. Oh enggak, lagi nulis deh, enggak ngeliatin. Gitu. Silakan lanjut loh Mbak Putri. Lanjut ya. Terus apa tadi kalau case lain apa tadi? Case lain kalau Heboh banget nggak bikin sampai syuting terganggu? Kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Di bawah, kalau kayak Kawai gitu dia mimpi, dia lagi di ruang tunggu case kan semua dia mimpi kayak ketindihan gitulah. Terus kayak dia ngelihat sebelah kanan dia tuh ada dia juga gitu. Nah kalau aku selain si mantra itu aku juga ketetesan, jadi kan syutingnya berdarah-darah lah. Aku udah mau ready nih kayak yuk udah dulu sebelum syuting gitu. Aku juga udah pakai darah, tapi darah tuh kan ada macam-macam juga kan. Betul. Secara teknisnya juga. Nah yang nempel tuh darah yang kental yang nggak mungkin bisa netes di aku. Yuk doa, aku lagi doa gini, amin, tiba-tiba netes dari atas gitu, tes gitu kayak. Padahal di atas gak ada apa-apa. Lampu kayak lampu ya. Terus kayak di kanan aku kan ada anak art lagi ngeset di bawah gitu. Terus dia juga ngeliat pas netes dia ada tetesan, sih lihat gitu kayak, lu pegang darah nggak? Enggak. Ya udahlah Kak, lanjut syuting aja. Ya udah ya syuting ya udah. Tapi menurut Yunita sendiri selama proses syuting itu keadaan itu di sana intens atau gimana? Sangat intens pas ada di studio di ruang ritual itu intens sekali, dan yang ketetesan itu yang aku kan ngerasa ketetesan tuh di hari terakhir lah, tetesan darah itu. Aku gini darah. Kalau Bu Jenar itu kan tadi ada di trailer ya, dia kan yang tiduran. Nah, ketika lagi preparation mau take, dia tuh ngerasa dia ketetesan air dari atas sampai muka gue, jangan diairin dong, kan dia merem. Jangan diairin dong, padahal nggak ada yang ngairin dia. Dan itu kejadian, maksudnya setnya sama persis yang aku ketetesan darah itu, dia juga di set itu juga. Itu di studio? Di studio padahal, tapi studionya lebih serem banget ya? Apa ada cerita-cerita nggak? Ada yang cerita nggak? Iya, namanya studio di mana sih? Di sini atau di luar kota? Di sini, di sini. Jagakarsa ya kalau nggak salah. Studio apa? Aduh aku lupa ya namanya. Bukan itu, Persari bukan? Bukan, setnya di situ tapi kayak bukan di Jalan Kedondong kan? Kedondong rumah lu ya? Beda ya. Horor nggak itu? Jadi tapi memang studionya memang kerasa ya, kerasa banget. Kerasa banget sih. Oh iya, apalagi ya namanya studio ya, itu kan sering ada orang, ada yang isi, ada yang kerja, kadang-kadang kosong. Kalau ya udah pastilah nggak mungkin enggak gitu. Nah dari cerita Yunita nih tadi, selain Yunita, anak-anak cast lain yang ngerasa juga nggak enak tuh siapa lagi? Bu Jenar tadi, terus Kawai. Kalau Kak Dinda itu pas lagi di set yang di puncak,
dia ngerasa tapi dia ngerasa tuh bukan takut, sedih banget. Kayak udah cut juga tetap kayak pengen nangis gitu, kayak di tempat kan itu ceritanya kayak apa ya, saung gitu, bukan saung, rumah lah. Ternyata rumah itu dulunya pas baru udah selesai nih gitu, baru dikasih tahu itu tuh tempat orang kalau sakit parah tuh diapain namanya ya, ditaruh di satu tempat deh. Oh ini dikucilkan isolasi. itu. Isolasi, tempat orang sakit apa sih paru-paru gitu diisolasi di situ sampai akhirnya banyak yang meninggal gitu. Makanya Kak Dinda tuh rasanya kayak pengen nangis terus di situ katanya. Energinya yang nyampe ke dia tuh dia pengen nangis terus. Tadi ya pas ngeliat trailernya di YouTube tadi kan kita sempat lihat bareng. Itu gue sakit loh pas dia ditampar sama si Dinda. Gue yang sakit loh. Kok lo gitu sih gitu. Enggak itu beda ya. Sebenarnya intinya dia cuma pengen ngomong, dia udah lihat trailernya. Gue sempat soalnya Yunita. Ini waktu itu lupa film apa ya Cap ya? Adalah kita lagi promo juga film. Udah, gue memang belum lihat karena gue juga datang buru-buru. Iya di trailer yang mana tuh? Emang lu belum lihat? Belum. Lihat dulu dong. Akhirnya gue nonton dulu. sambil nonton. Itu makanya tadi ya udah nonton dulu deh daripada kenapa-napa gitu ya. Betul. Tapi ngelihat trailernya aja, itu ada tadi yang lagi doa rame-rame tiba-tiba mukanya kanan belok gitu. Itu serem banget sih. Yeah. Itu efek atau memang asli kayak gitu? Maksudnya efek kali ya? Makeup ya? Nggak asli ya? Nggak ada yang kayak gitu ya? Nggak diamin ya? Enggak, jangan ya. Tapi setelah syuting film Kitab Si Jin dan Ilyin ini, tetap pengen lagi nggak the next horror yang berikutnya lo pengen udah lagi nggak? Tercapai belum nih, pengen jadi apanya gitu? Tiba-tiba pengen jadi si mbak kek, tante kek, siapa? Pengen lagi sih pastinya. Pengen lagi ya? Maksudnya kan horror juga kan ada banyak jenis ya, banyak macem. Iya. Pengen lagi sih mencoba horor yang tipe lain lagi. Kalau mungkin ini kan kayak kalau ini dikerucutkan mungkin ini tipenya santet ya gitu. Mungkin nanti kan ada horor yang tipe jenisnya lain, pengen banget sih. Apa tuh? Coba lebih spesifik, ada yang denger loh. Ini langsung lihat. Oke, masukin gitu. Tapi aku takut spoiler ya. Intinya kalau di sini kan aku sebagai pelaku nih. Pengen nyobain juga untuk yang merasakan, kan banyak lagi kita lihat juga kayak gore-gornya seperti apa gitu ya. Pengen juga merasakan yang kayak gitunya sih. Jadi menurut Yunita sendiri film Kitab Si Jin dan Ilyin ini dari apa ya, eskalasinya nih 1 sampai berapa nih yang udah tertinggi atau belum seremnya? Udah, buat aku sih udah serem banget. Sangat ya? Udah, karena aku pun baca skenarionya kayak, ini gimana sih eksekusinya, emang ada ya kayak gini, emang bisa ya gitu, sampai kayak menurut aku kayak di luar nalar ya ini ada santet seperti ini gitu. Terus kayak bukannya bisa santetnya dukunnya yang ritual ya? Kenapa ini jadi dianya gitu? Si pelakunya gitu ya? Iya. Karena mungkin aku nggak tahu sih emang apakah umumnya gitu ya. Tapi ada tokoh dukunnya kan di situ? Ada. Tapi dukunnya kalau di sini Yuli yang harus spiritual gitu. Bukan dukunnya. Unik sih menurut aku, karena biasanya kan dukunnya yang bertindak gitu ya. Kita cuma request aja, bayar gitu kan. Iya, biasanya cinta ditolak, dukun bertindak. Iya kan, ini terbalik. Iya kan, dukunnya bertindak dulu, terus yang ritual baru si pelakunya. Disuruh mandiri. Jadi kapan sih tayangnya? Gue udah nggak sabar nih. Yesus. Aku juga sih. Aku udah nggak sabar ya Allah. Nggak sabar, pengen teman-teman semua nonton tanggal 17 Juli 2025 di bioskop. Gak usah gitu-gitu. Demi Allah, gue nggak bohong. Azan tadi. Bukan azan dong, suara perempuan. Apa? Di antara suara lu sama suara Yunita. Serius? Iya. Makanya tadi ada aja ya Allah. Ini beneran, gue nggak bohong bener. Gue kagak gimmick-gimmickan ini. Sih? Iya. Bohong. Jadi tadi Yunita lagi ngomong, lo kan nanya tuh. Gue gak denger apa-apa. Ini tanggal berapa sih? Tanggal berapa gitu. Terus tiba-tiba, iya. Masa iya? Diem Kayak suara kencang tapi bocor dari headphone. Gue nggak pakai. Tuh. Bukan suara lu berdua, bukan suaranya anak-anak. Lanjut. Bukan. Kita di sini nggak ada gimmick-gimmick, sumpah demi Allah. Masa? Jadi kalau ada yang kayak gitu, kita harus memastikan nih gitu. Iya. Nggak, insya Allah nggak diganggu sih, gitu. Soalnya kita pelindungi dia kebetulan. Dia dukun juga sebenarnya. Tapi aku nggak dengar apa-apa ya. Iya emang aku juga nggak dengar apa-apa. Kita sama udah nggak usah sebelah kanan soalnya. Di headphone yang kanan. Beneran gue nggak bohong. Iya udah oke. Gitu. Cepetan kita jadi bisa mulai tanggal berapa? Tanggal 17 Juli 2025 di bioskop. Di bioskop seluruh Indonesia ya akan tayang. Ini apa namanya, premiernya udah emang apa namanya? Iya, gala premier udah. Next week tanggal 9. Tanggal 9. Moga-moga kita bisa datang ya. Iya dong, datang dong, hadir dong, nonton. Lo kan selalu baru datang kayak kan? gini aja udah ada suara. Jangan dong. Iya. Oke, jangan lupa kalau gitu langsung aja
tanggal 17 siap-siap untuk nonton Kitab Si Jin dan Iliyin, film Yes. Kitab Si Jin dan Iliyin. Kenapa kita harus pada nonton? Berbondong-bondong nonton tuh kenapa? Coba. Selain dari ini juga informasi baru nih buat teman-teman semua, kalau Kitab Si Jin dan Iliyin itu ada, teman-teman juga akan merasakan di dalam bioskop tuh horor ini tuh nggak cuma horor aja, dramanya juga sangat kuat. Jadi emosinya juga akan dibawa naik turun. Dan juga apalagi buat aku personally ini juga reminder sekali buat aku gitu untuk banyak banget pesan-pesan yang disampaikan di sini karena ada Mas David Halik juga, dia kan Oh juga iya, ustadz. David Halik juga. Iya, Oh jadi memang- ustadz ya? Iya, dia emang jadi ustadz dan aslinya kan memang ustadz gitu. Jadi banyak banget pesan-pesan yang disampaikan di film ini yang buat aku sangat kena adalah ya jangan jahatlah sama orang gitu. Kita nggak ada yang tahu kalau orang udah sakit hati tuh apa yang dia bisa perbuat ke orang yang udah nyakitin dia. Yes. Just be kind. Itu benar banget sih Put. Iya. Itu benar banget. Kita harus be kind to others lah. Ya, sama semuanya gitu. Siapapun itu. Betul. Gitu. Lu baik-baik lah Put. Ih, Lu gua jangan paling galak-galak sama anak lu, kasihan. Lu tanya tuh dia. dah anak Lu pada gue. duduk di bawah lihat anak-anaknya. Lu tega banget itu. Basah tadi. Oh iya. Oke, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, Yunita terima kasih banyak Terima ya. kasih banyak. Thank you. Udah boleh mampir. Gue salfok sama ininya, Nel. Kuku. Heboh Nelnya. kan? Warnanya bagus biru. Meriah. Iya, buat jadi warna motor keren itu kayaknya, gitu. Glowing gue pikir kan pas datang tuh kayaknya auranya aura-aura sedih gitu kan. Ternyata ya Allah cakep banget. Ternyata aura kasih ya. Aduh. Kalah aura kasih. Parah. Jangan lupa ya subscribe, aktifin lonceng dan juga thank you untuk Om Bre, Mas Bre, Tante Bre yang udah ngasih super thanks ke kita ya Put ya. Yes. Banyak banget gitu. Jangan lupa di-share-share dong. Oh iya, di-share Harus ke teman-teman di-share-share. juga. Terus oh iya kalau kamu punya cerita-cerita kayak tadi tuh misalnya cerita tiba-tiba kesurupan atau ada saudara-saudara, please banget kirim ke kita nanti. Oh gitu. Iya. Bisa. Wow. Nanti kalau misalnya Yunita punya teman atau saudara ya udah cerita aja ke kita. Wow, menarik sekali. Menarik Will do. sekali. Cerita masalah keluarga juga boleh. Boleh ya? Boleh. Curhat ya? Curhat jadinya. Kan lu juga Oh itu di kanal sebelah. kanal sebelah ada, nanti kita bikin. Yunita makasih ya. Terima kasih Thank you. banyak. Thank you, Sukses guys. filmnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tanggal 17.